Om Swastiastu. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS materi kecerdasan buatan AI. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madi Alfazina Gendra dengan NIM 2315 Itu yang pertama, ada yang namanya definisi AI. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang dapat membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Adapun sudut pandang mengenai kecerdasan buatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut pandang kecerdasan, di mana kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas. Kemudian untuk yang kedua, sudut pandang terkait penelitian, yang yaitu kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Kemudian ada sudut pandang eh, terhadap bisnis, yang dimana kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dan yang keempat yaitu sudut pandang terkait pemrograman, yang menyatakan bahwa kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Adapun pengaruh AI terhadap masyarakat, yang dimana AI ini telah menghadirkan transformasi yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat, dengan membantu meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas, dan akses terhadap informasi. Kemudian, AI juga mendukung otomatisasi proses, analisis data besar, dan peramalan tren dalam sektor industri. Kemudian, di dalam dunia kesehatan, juga AI menggunakan peran penting dalam menyelesaikan penyakit, mendeteksi penyakit, dan menyesuaikan perawatan untuk pasien. Di samping itu juga AI juga membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah, eh, lebih mudah melalui teknologi seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan kendaraan otomatis. Dan itu AI dengan perubahan ini, AI itu membawa tantangan seperti ancaman terhadap pekerjaan manusia, risiko terhadap privasi data, dan kemungkinannya adanya bias dalam algoritma. Kemudian lanjut, yang selanjutnya ada konsep utama dari AI. Nah, untuk menciptakan sebuah AI ini dibutuhkan sejumlah faktor atau komponen untuk mendukungnya. Komponen-komponen ini yaitu yang pertama data. Data merupakan komponen utama dalam sistem kecerdasan buatan. Tanpa adanya data, sistem kecerdasan buatan mungkin tidak bisa dilatih untuk mengenali pola-pola tertentu. Data yang digunakan bisa berasal dari teks di berita, gambar, dari kamera, rekaman audio, atau bahkan dari data dari sensor perangkat IoT. Kemudian kedua ada machine learning, yang merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk belajar secara mandiri tanpa arahan langsung dari pengguna, dan berakar pada eh, disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining. Nah, machine learning itu memungkinkan mesin untuk menganalisis data dan mempelajarinya tanpa perlu diprogram ulang. Nah, jadi secara umum machine learning juga terdiri dari empat bagian, yaitu yang pertama yaitu supervised learning, di mana ini merupakan dataset yang digunakan yang memiliki label. Nah, label adalah tag pengenal dari data. Nah, klasifikasi EMAL-SPA merupakan salah satu contoh supervised learning. Nah, adapun contoh yang lainnya, di mana dalam kasus pengelompokan film, jika pengguna mengkategorikan, di mana pengguna dapat memberikan label film berdasarkan genre seperti komedi atau horor. Jika pengguna mengkategorikan film strict dan Barbie sebagai film fantasi, lalu ketika pengguna membeli film yang baru, mereka akan menentukan genre dan isi film tersebut. Yang kedua ada unsupervised learning, yang dimana ini merupakan data set yang digunakan yang tidak memiliki label. Model ini melakukan pembelajaran sendiri untuk melabeli atau mengelompokkan data, sehingga model ini tidak memiliki referensi yang ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, supervised learning menggunakan data yang telah diberi label sebelumnya. Kemudian yang
ketiga ada semi-supervised learning, di mana ini merupakan gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Jadi pada model ini, dataset sebagian memiliki label dan sebagian tidak untuk melakukan pelatihan, sehingga model ini menawarkan cara yang efektif untuk melatih model dengan memandukan data berlabel dan tidak berlabel. Kemudian yang terakhir ada reinforcement learning, di mana ini merupakan model belajar yang menggunakan sistem reward and penalties. Reinforcement learning merupakan model belajar yang mendapatkan reward dan menghindari penalti. Kemudian ada pun penerapan di berbagai sektor untuk machine learning. Yang pertama untuk di bidang perbankan, lembaga keuangan itu menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan, mempercepat proses persetujuan kredit, serta memudahkan transfer uang, pemeriksaan saldo, pembayaran, dan pembukaan rekening secara online. Kemudian untuk di bidang transformasi itu, machine learning dapat meningkatkan sistem transportasi dengan aplikasi seperti Google Maps yang menganalisis data lalu lintas secara langsung untuk memberikan rute tercepat. Kemudian untuk bidang kesehatan, itu digunakan untuk menganalisis gambar medis, mempercepat penemuan obat, dan pengelolaan rekam medis. Kemudian teknologi ini juga membantu meningkatkan efisiensi diagnosis, ketepatan dalam perawatan, dan kecepatan layanan bagi pasien. Kemudian yang ketiga ada deep learning. Nah, deep learning ini merupakan salah satu cabang dari machine learning yang menggunakan artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan. Itu meniru cara manusia berpikir dan belajar. Adapun cara kerjanya, yang pertama itu adalah input data. Ya, nah, tahap pertama itu memberikan data ke jaringan syaraf tiruan. Data ini dapat berupa suara, teks, gambar, atau angka. Misalnya untuk membuat model pengenalan wajah, data inputnya berupa ribuan gambar wajah manusia. Kemudian untuk proses kedua itu proses di layer. Setelah data diinput, itu jaringan syaraf tiruan akan memulai untuk memprosesnya melalui berupa layers. Nah, setiap layersnya itu bertugas mencari pola tertentu, mulai dari pola yang sederhana seperti garis atau warna, sampai pola yang kompleks seperti bentuk wajah. Kemudian yang ketiga yaitu outputnya. Setelah melewati prosesnya di layer, model akan memberikan hasil untuk prediksinya. Misalnya model dapat mengidentifikasi apakah foto yang dikirim adalah wajah seseorang, mengenai tingkat keakuratan tergantung pada kualitas data dan pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada penerapan eh, di berbagai sektor dalam deep learning ini. Yang pertama, dalam sektor kesehatan, itu digunakan untuk mempercepat diagnosis medis dengan menganalisis gambar seperti MRI, CT scan, dan ronsen. Jaringan saraf konvensional atau CNN dapat mendeteksi penyakit dengan akurasi tinggi, seperti kanker payudara. Kemudian, adapun di dalam bisnis, di mana contoh penerapan yaitu chatbot, yang dapat menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis. Hmm, Dan hal ini dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Nah, dengan ini memungkinkan chatbot untuk memahami konteks percakapan dan memberikan jawaban yang relevan, sehingga dapat mengurangi biaya operasional suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada dari bidang transportasi, di mana ini sangat bermanfaat untuk layanan eh, transportasi umum dan ride sharing seperti Uber karena dapat meningkatkan sistem manajemen transportasi dengan memprediksi permintaan penumpang dan mengoptimalkan jadwal perjalanan. Terakhir ada dalam bidang pendidikan, di mana ini dapat diterapkan. Sebagai contohnya itu siswa dapat diajarkan mengembangkan model jaringan secara tiruan untuk mengidentifikasi spesies pada tumbuhan maupun hewan atau penyakitnya melalui gambar. Untuk komponen yang terakhir yaitu Natural Language Processing, yang dimana ini merupakan suatu teknologi yang dapat memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami teks atau kata-kata yang diciptakan oleh manusia. Nah, NLP ini merupakan gabungan komputasi linguistik, model statistik, machine learning, dan deep learning. Dengan teknologi ini, komputer dapat memproses teks atau data suara dan memahami maknanya secara keseluruhan. Nah, adapun penerapannya di berbagai sektornya, untuk di sektor pendidikan itu
Yang pertama, ringkasan teks dan paraphrasing, di mana proses pengambilan dokumen teks, mengekstraksi dan menyajikan konten yang paling penting kepada pengguna dalam bentuk yang lebih padat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua itu tanya jawab. LLP dapat membantu guru atau siswa dengan membuat daftar tanya jawab untuk materi pelajaran. Kemudian dalam bahan pelajaran, proses pengolahan bahasa natural juga dapat disesuaikan dengan pertanyaan dan penilaian sesuai dengan tingkat belajar siswa, seperti keterampilan membaca dan kecepatan belajarnya. Kemudian yang ketiga itu evaluasi ejaan dan grammar. Dia itu juga dapat mengoreksi data bahasa, ejaan dan grammar, struktur, semantik, sehingga dapat membantu siswa yang sedang belajar untuk menulis pada komputer. Kemudian yang kedua, pada bidang kesehatan, NLP dapat diterapkan salah satu contohnya yaitu sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT, yang merupakan analisis data teks yang dihasilkan oleh sensor kesehatan dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan diagnosis yang lebih akurat, pemantauan kondisi pasien yang lebih baik, dan pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu dalam sektor bisnis, NLP dapat digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan dan feedback untuk memahami sentimen pasar terhadap produk dan layanan. Ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Dan lanjut, ada dampak positif AI terhadap masyarakat. Di berbagai aspek kehidupan kita itu saat ini semakin dipengaruhi oleh AI. Kembang AI ini memiliki dampak besar pada perubahan sosial di masyarakat yang mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Itu dampak positifnya. Yang pertama itu efisiensi dan produktivitas, di mana AI dapat meningkatkan efektivitas dan hasil kerja di berbagai bidang seperti industri, perawatan kesehatan, dan dukungan pelanggan melalui pengotomasian kerja sehari-hari dan pemrosesan data yang cepat. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan keamanan. AI bisa dimanfaatkan untuk memperkuat keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia transportasi itu AI dapat diterapkan pada sistem kendaraan tanpa pengemudi, contohnya pada mobil Tesla. Hal ini dapat menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian di sektor keamanan, cyber, AI berperan dalam mengenali ancaman dan menjaga informasi penting. Dan yang ketiga ada kemudahan dan kenyamanan. Dengan adanya AI, kita dapat merasakan banyak kemudahan dan kenyamanan di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dengan adanya asisten digital seperti Siri, Google Assistant, dan lain-lain, dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan dengan mudah. Kemudian, ada pun tantangan yang harus dihadapi AI, pertanyaan tentang tantangan yang harus dihadapi AI. Yang pertama itu mengenai etika dan moralitas, di mana pertanyaan tentang moralitas muncul terkait penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh sistem AI adil dan etis? Nah, kemudian yang kedua ada privasi dan keamanan data. Nah, AI memerlukan pengumpulan, analisis, dan pengolahan jumlah data yang signifikan. Mengingat kemungkinan peretasan cyber itu menjadi masalah yang besar. Kemudian yang ketiga itu kecenderungan diskriminasi. Nah, jika dilatih dengan data yang bias, sistem AI dapat mengambil keputusan yang tidak adil atau diskriminatif, mengidentifikasi dan mengatasi bias algoritma dan data set menjadi tantangan. Kemudian yang keempat yaitu perubahan tenaga kerja. Nah, dunia kerja mungkin berubah karena otomatisasi yang didorong oleh AI, sehingga banyak terjadi pengangguran. Kemudian yang kelima yaitu keamanan sistem AI, di mana mengamankan sistem AI dari ancaman cyber dan manipulasi menjadi semakin penting, sering dengan peningkatnya kompleksitas dari teknologi ini. Adapun opini pribadi menurut saya yaitu penggunaan AI itu mendukung keberlanjutan masyarakat, mendukung keberlanjutan masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor penting. Yang pertama yaitu AI bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dengan melakukan analisis mendalam mengenai perilaku konsumen dan pola pemakaian. Kemudian AI dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air,
melalui sistem manajemen irigasi cerdas. Nah, dengan menggunakan algoritma prediktif, sistem ini dapat meramalkan kebutuhan air tanaman berdasarkan kondisi cuaca dan jenis tanaman. Nah, kemudian dengan menggunakan sebuah studi oleh World Bank menunjukkan bahwa penerapan sistem irigasi cerdas di beberapa daerah di Indonesia itu berhasil meningkatkan hasil pertanian hingga 20% sambil mengurangi penggunaan air. Ini merupakan contoh konkret bagaimana AI dapat digunakan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Nah, dengan demikian, implementasi AI untuk keberlanjutan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, etika, dan sosial untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Nah, Hmm. kemudian kesimpulannya yaitu dari materi ini, di mana kecerdasan buatan atau AI telah memberikan pengaruh besar pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang keuangan, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan bisnis. Kemudian AI dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan melalui penggunaan teknologi seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing atau NLP. Nah, namun, tantangan seperti masalah etika, pelindungan data, bias algoritma, dan perubahan dalam pasar kerja masih perlu diatasi. Eh, Kemudian, pelaksanaan AI yang etis dan berkelanjutan akan menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan potensi AI ini. Itu sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan saya tutup dengan kata Om Santi 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 Om.